Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tahapan penelitian. Apa saja tahapan penelitian? Kita akan bahas satu persatu. Tahapan penelitian yang pertama adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Salah satu dari pengumpulan data itu adalah studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Apa saja itu dan bagaimana pengertiannya dan contohnya silahkan ditonton di video sebelumnya ya. Kalau kalian masih belum menonton, tapi kalau sudah menonton, ya, kalau ada yang lupa ya silakan ditonton kembali. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data contohnya ada SWOT, ada BISAS, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan apa yang akan dianalisis. Salah satunya juga bisa ditonton di video sebelumnya yang membahas tentang analisis data. Nah, yang ketiga adalah metode perancangan. Metode perancangan nanti kita akan bahas di pertemuan ini. Ditunggu pembahasan selanjutnya. Kita bahas dulu poin keempat adalah metode pengembangan. Yang kelima adalah pengujian atau testing. Nah, untuk pengujian dan testing atau pengukuran dan atau testing itu sudah kita bahas juga di materi sebelumnya. Silakan juga ditonton apa saja poin dari pengujian, bagaimana cara menguji dan lain-lain. Tahapan ini dari 1 sampai 5 ini adalah tahapan secara umum, meskipun tidak saklek gitu ya. Akan tetapi urutannya kebanyakan itu mulai dari pengumpulan data, analisis, metode perancangan, metode pengembangan, setelah itu pengujian. Terutama untuk mahasiswa saya yang ada di Universitas Amikom, untuk panduan yang sekarang rata-rata metode penelitian atau tahapan penelitiannya meliputi 1 sampai 5 seperti itu. Dan silakan lagi baca materi-materi sebelumnya atau menonton video sebelumnya yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis data, sama pengujian. Untuk pembahasan perancangan pengembangan kita akan bahas di video ini. Yang pertama adalah kita akan bahas metode perancangan. Apa itu metode perancangan? Adalah tahapan yang dilakukan dalam sebuah proses perancang mengembangkan ide rancangannya. Metode yang dipilih atau yang dilakukan berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti metodenya itu berdasarkan kebutuhan atau penelitian yang kita ambil atau tema penelitian yang kita ambil gitu ya. Contoh yang pertama adalah karena di sini saya mendapatkan mengampu mata kuliah. Karena di sini saya mengampu mata kuliah metopen di Prodi Teknologi Informasi, yang dibahas adalah salah satu konsentrasinya adalah tentang game. Nah, kalau game kan merancang sebuah sistem ya, biasanya metode rancangannya itu ada DFT atau UML. Nah, pembahasan kita tidak akan membahas secara detail apa itu DFT dan UML. Biasanya sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, silakan dicek kembali mata kuliah apa yang membahas tentang DFT atau UML seperti itu ya. Yang kedua adalah film animasi. Nah, salah satu tahapan di film animasi adalah namanya praproduksi atau pembahasan di storyboard. Ini salah satu contohnya seperti itu. Dan saya yakin di praproduksi banyak sekali proses yang harus dilalui sebelum masuk ke produksi. Itu metode perancangannya. Nah, untuk metode pengembangannya adalah metode yang menggambarkan tahapan yang runtut dalam melakukan analisa pengembangan sebuah sistem. Metode yang dilakukan berdasarkan kebutuhan juga ya. Jadi tidak ada yang saklek harus metode ini enggak, tapi berdasarkan sebuah kebutuhan. Contoh yang pertama adalah game. Nah, game itu salah satunya adalah menggunakan waterfall atau yang terbaru sekarang agile gitu ya. Seperti itu. Nah, pembahasan ini juga tidak akan saya bahas secara detail karena ini juga dibahas di mata kuliah
yang lain seperti itu, yang bahasanya lebih detail apa itu waterfall, bagaimana tahapannya dan lainnya, dan teman-teman bisa membuka kembali materi tersebut. Nah, mungkin untuk yang agile itu kalian perlu belajar sendiri seperti itu, atau memang sudah dibahas juga di mata kuliah tersebut. Yang kedua, film animasi itu adalah berkaitan dengan produksi, salah satu adalah modeling atau pasca produksi, satunya adalah editing gitu ya. Nah, bagaimana tahapan modeling, metode modeling yang diambil, dan editing yang dipakai itu seperti apa, itu metode pengembangan salah satunya, dan ini hanya contoh saja. Oke, saya akan memberikan gambaran lebih runtut di salah satu contoh. Nah, di sini saya mengambil contoh judul perancangan pembuatan animasi 2D kerusakan lingkungan dengan teknik masking. Ini dilakukan oleh Rona Genius dan Mei Kurniawan. Kita lihat di sini bagaimana teknik pengumpulan dan metode penelitiannya, apakah ada atau tidak animasi masking tahapan produksi. Nah, di sini dia tidak menuliskan secara kalimat gitu ya bahwa ini adalah metodenya, akan tetapi di sini bisa dilihat tahapan produksi ya, udah masuk ke analisis. Nah, ini agak ini ya, tidak runtut gitu ya, jadinya di tahapan produksi analisis masalah yang dihadapi harus ini masuk ke dalam pengumpulan data dulu, setelah itu pemecahannya seperti apa. Oke. Nah, di sini bisa dilihat tahapan penelitian harusnya ya di sini. Jadi ada pembahasan di bagian bagaimana cara dia mendapatkan data berupa masalah, yang dia mengungkapkan masalah tersebut, dan masalah ini dia dapat jelas pada saat dia bagaimana teknik dia mengumpulkan data. Itu pemecahan masalahnya. Di sini ada pola produksi, bla 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 dan lainnya. Nah, di sini juga dia memilih analisis pieces gitu ya. Analisis pieces. Selanjutnya sebagai analisis datanya, di sini ada tahapan produksi dan lain-lain. Di sini juga terakhir ada pasca produksi, itu contoh yang pertama. Ada juga contoh yang kedua. Nah, satunya adalah penerapan metode demonstrasi berbantu media animasi software fit terhadap hasil belajar siswa. Di sini kita lihat apa saja metode penelitiannya, tahapannya. Nah, yang pertama adalah ini yang runtut ya, kalau yang pertama tadi kurang runtut seperti itu, agak acak. Nah, yang pertama adalah metode, dia mengambil metode eksperimen. Nah, salah satunya bentuk penelitian dipilih dengan kuasai dan yang pertama eksperimen itu seperti biasanya sih metode eksperimen. Kalian bisa cari apa itu metode eksperimen. Yang pertama dia mengumpulkan data dengan melihat jumlah populasi dari seluruh kelas. Nah, itu diambil random class, random data cluster. Data tersebut setelah itu ketika sudah dapat data diuji, bisa belajar dan lain-lain. Nah, itu setelah data terdapat, setelah itu mengawali dengan pengolahan data hasil belajar. Nah, dia menggunakan bantuan SPSS dan uji prasyarat analisis dan lain-lain. Setelah itu lanjutkan. Oke, sampai di sini pembahasannya. Jadi tidak membahas secara detail ke arah perancangan ya, sampai selesai. Seperti itu. Mungkin karena di paper nggak terbatas, sebenarnya kalau di skripsi nanti harus lebih detail tahapannya yang sudah saya gambarkan tadi ya. Kita akan coba cari paper yang lebih
Ini. Nah, di sini juga ada metode penelitian pada penerapan konsep gamifikasi e-learning untuk pembelajaran animasi dimensi. Ini jurnal Telematika. Penulisnya ada M. Suyanto dan Amir Fatah Sofian, tidak Pak Yanto. Dan metode penelitian yang diambil itu adalah research and development. Jadi dia mengambil keseluruhan dari research and development. Baca poin dari research and development pertama adalah potensi masalah, pengumpulan data, dan tahapan-tahapan ini dilewati. Biasanya untuk research and development itu harus sampai ke proses uji masal, jadi ada sampai produksi ya. Tapi kebanyakan hanya sampai di revisi produk saja. Jadi kalian perlu memikirkan apakah nanti sampai ke revisi produk atau yang sampai uji pemakaian seperti itu. Kalau mau ngambil proses pengembangan ini secara detail atau secara ini penelitian dan pengembangan. Jadi metode pengembangannya langsung menggunakan research and development. Jadi di metode pengembangan itu dia ada langkah-langkah yang dari awal adalah pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, analisis data. Jadi tahapan dari kalau ngambil research and development bagi tahapan semuanya harus dilewati seperti itu. Nah, untuk yang salah satu contohnya yang animasi juga, ini yang pertama, metode penelitian pertama adalah ini dia menceritakan bagaimana mendapatkan datanya, cerita rakyat, bla bla bla, tekniknya, tapi tidak secara kata tersirat ya, maksudnya tersirat bahwa saya menggunakan teknik apa. Dan tahapan selanjutnya itu ada praproduksi, pasca produksi seperti itu, dan ada pengujiannya juga. Nah, untuk yang game, nah metodologi yang game ini judulnya perancangan game puzzle untuk pelajaran menggunakan metodologi multimedia. Nah, untuk yang game ini bisa kita lihat dia menggunakan metode apa. Jadi menggunakan metode multimedia letter stopper dan tahapan konsep, desain, material, collecting, assembling, testing, dan distribution. Ada konsepnya bagaimana tahapan pembuatan aplikasi, desain. Nah, dari sini masih ada kekurangan bagaimana dia mendapatkan data tersebut ya. Jadi perlu ditambahkan. Jangan langsung konsep seperti itu ya. Jadi akan tetapi ada tahapan. Jadi nanti kalian bisa nge-review apa tahapan yang kurang disampaikan. Sebenarnya dia melewati tahapan pengumpulan data dan lain itu mengalami, tapi tidak tersiratkan. Dan di sini juga dia akan membahas konsep melakukan kegiatan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan pembuatan aplikasi program. Di hal tersebut langkah ini kan langkah dari pengumpulan data. Jadi dia membuat konsep dari hasil dari kalian tidak hanya melihat subjudulnya, tapi lihat juga isinya ya. Ada konsep, desain, sampai distribution, dan juga testing. Jadi tahapan yang saya sampaikan tadi secara umum itu yang dilakukan, meskipun kadang pembahasannya ada di metopan, ada yang dipecah di bagian hasil pembahasan itu sendiri. Tergantung di mana dia mengupload jurnalnya, mempublikasi jurnalnya. Ada beberapa format jurnal yang dia tidak mendetailkan di metode penelitiannya, tapi dibahas di pembahasan. Nah, di sini ini juga ada jurnal Impotel, rancangan film pendek animasi dimensi Legenda Desa Pelangi. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang lebih runtung jadinya metode penelitiannya. Yang terakhir ini adalah metode pengumpulan data, tekniknya menggunakan apa, hampir sama dengan teori yang tadi saya bahas, ada observasi, wawancara. Jadi di bagian pengumpulan data tuh tidak semua harus dilewatin sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada yang namanya
metode perancangan film animasi yang digunakan adalah praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Nah, jadi pengembangan dan perancangan menjadi satu. Jadi metode perancangan dan metode pengembangan jadi satu di dalam metode ini. Setelah itu ada metode pengujian. Nah, pengujiannya menggunakan apa? Jadi menggunakan alpha dan beta for testing. Seperti itu. Teman-teman, ini contoh dari beberapa paper yang membahas bagaimana cara dia membahas metode penelitiannya. Ada yang secara gamblang, runtun, ada yang tidak runtun gitu ya. Jadi emang tergantung dari di mana dia meletakkan publikasinya. Kalau di sini jurnal Infotel ini emang kalau secara akreditasi dia ada akreditasi nasional. Jadi hasil papernya pun juga yang bagus sepertinya tuh. Ini kan juga tahunnya tahun 2017 nggak jauh pun mana ya tadi yang punya Pak Yanto ya. Ini tahun berapa ya? Tahun 2016 gitu ya. Nah, mungkin secara ini jurnalnya juga udah kalau sekarang jurnalnya sudah nasional. Saya tidak tahu udah tahun 2016 ini apakah sudah nasional atau belum, seperti itu. Tidak ada yang salah dalam tahapan ini, akan tetapi pembahasannya tidak dicantumkan secara ketat. Tapi di sini juga dibahas sih bagaimana cara mengumpulkan datanya, yaitu literatur, observasi, dokumentasi, seperti itu. Tidak dibahas secara detail, tapi dibahas di dalam desain diagram. Jadi nanti teman-teman pada saat proposal ini, harapan saya kita lebih mudah membaca desain ini. Jadi kalau kalian membuat desain nanti yang lebih, jadi buat desainnya untuk yang poin-poin intinya nanti dibahas di bawahnya adalah pembahasan apa yang dimaksud dengan di potensi masalah dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya. Tips inspiring untuk kalian semua. Jika kalian merasa lelah, maka istirahatlah. Saya tahu kalian pasti capek, belajar secara online itu tidak mudah, butuh fokus gitu ya. Kadang butuh teman diskusi, tidak sama dengan belajar secara offline. Nah, untuk itu maka sering-seringnya ambil waktu untuk me time kalian, mau restart tubuh kalian, merestart emosional kalian, merestart fisik kalian, merestart mental kalian, seperti itu ya. Karena itu akan membuat kalian memiliki semangat dalam memulai sesuatu hal yang baru lagi. Seperti itu teman-teman, tetap semangat dalam menjalani hidup ini dan tetap semangat untuk kuliah online ini, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.